today. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yaitu dengan saya sendiri Diva Najwa Sarimas, NPM 208620600004. Ada rekan saya Isma, NPM 208620600008. Dan ada juga rekan saya Ria Adaha Angelina Pasaribu, NPM 208620600023. Tidak lupa kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Ibu Nurul Huda FS SPDI MPD. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak. Baik, langsung saja kepada rekan saya untuk mempresentasikan dan membacakan materi pertama. Kepada Isma, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Isma, NPM 208620600008. Pengertian pemerolehan bahasa menurut Darjowidi Jojo 2008. Istilah pemerolehan dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris acquisition yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya. Menurut Kerr dan Agustina 2014, pemerolehan bahasa kedua atau bilingualisme adalah rentangan bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama B1 ditambah mengetahui sedikit bahasa kedua B2. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap sampai akhirnya menguasai B2. Sama baiknya dengan B1. Menurut Aghadiyah dalam 1997, pemerolehan bahasa kedua adalah proses saat seorang memperolehi sebuah bahasa lain setelah lebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerolehan bahasa kedua yaitu proses di mana seseorang telah menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Isma. B. Pengertian pemeroleh bahasa. Menurut dalam Al-Qaeda S. 1997 menyamakan istilah bahasa keduanya dengan bahasa asing. Tetapi bagi kondisi di Indonesia perlu membedakan istilah bahasa keduanya dengan bahasa asing. Bagi kondisi di Flix Longret yang berwujud bahasa daerah tertentu, bagi kedua Skon Longret yang berwujud bahasa Indonesia atau bahasa asing Forget Longren. Bahasa keduanya biasanya merupakan bahasa resmi di negara tertentu. Oleh karena itu, bahasa keduanya sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam Carnes dan Agustina 2014 menerangkan bahwa pada umumnya bahasa pertama seorang anak Indonesia adalah bahasa daerahnya masing-masing, karena bahasa Indonesia baru dipelajari ketika anak masuk sekolah dan ketika ia sudah menguasai bahasa ibunya. Dibandingkan dengan pemberoleh bahasa pertama, proses pemberoleh bahasa keduanya tidak linier. Menurut Krashen dalam Al-Qaeda S. 1997 untuk anak-anak bahasa keduanya adalah hal-hal yang lebih baik dipelajari daripada diperoleh bila dilihat dari proses dan pengembangan bahasa keduanya. Ada dua cara yang dijelaskan oleh hipotesis perbedaan dan pemberoleh dan belajar bahasa, yaitu 1. Cara pertama dalam pengembangan bahasa keduanya adalah pemberoleh bahasa yang merupakan proses yang bersamaan dengan
dengan cara-cara anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Hasil atau akibat memperoleh bahasa, kompetensi yang diperoleh bahwa sadar cara-cara lain memberikan memperoleh termasuk belajar implisit, belajar informal, dan belajar alamiah. Dalam bahasa non-teknis sering disebut memperoleh memungut bahasa. 2. Cara keduanya dalam pengembangan bahasa keduanya adalah dengan belajar bahasa mengacu pada pengetahuan yang sadar terhadap bahasa keduanya. Mengetahui kaidah-kaidah itu oleh umum dikenal dengan tata bahasa. Beberapa sinonim mencakup pengetahuan formal mengenai suatu bahasa atau belajar eksplisit. Beberapa pakar teori belajar bahasa keduanya beranggapan bahwa anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang-orang dewasa hanya dapat mempelajari. Akan tetapi hipotesis pembelajaran belajar menurut orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemampuan memungut bahasa tidak hilang pada masa remaja. Hipotesis di atas menjelaskan perbedaan pemperoleh dan belajar bahasa Francis dan Taylor dalam Al-Qaeda 1997 menegaskan perbedaan kedua dalam 5, yaitu sebagai berikut. Pemrolehan memiliki ciri-ciri bahasa dengan pemrolehan bahasa pertama, seorang anak penutur asli, sedangkan pembelajaran bahasa adalah pengetahuan secara formal. B. Pemrolehan dilakukan secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran adalah proses sadar dan disengaja. C. Pemrolehan seorang anak atau pelajar bahasa kedua belajar seperti memungut bahasa kedua, sedangkan dalam pembelajaran seorang pelajar bahasa keduanya mengetahui bahasa keduanya. Dalam pemperoleh pengetahuan didapatkan secara implisit, sedangkan dalam pengetahuan didapatkan implisit. Pembelajaran pengajaran secara formal tidak membantu kemampuan anak, sedangkan dalam pembelajaran pengajaran secara formal hal itu menolong sekali. C. Tipe pembelajaran bahasa. Ellis dalam Charles 2002 menyebutkan adanya 2 tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalis dan tipe formal dalam kelas. Pertama, tipe naturalis bersifat alamiah, tanpa guru, tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat bilingual dan multilingual, tipe naturalis banyak dijumpai. Belajar bahasa menurut tipe naturalis ini sama proses dalam pembelajaran bahasa pertama yang berlangsungnya secara ilmiah, sehingga pemerolehan bahasa yang dihasilkan antara anak-anak dan dewasa berbeda. Keduanya yang bersifat formal berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, alat-alat yang sudah dipersiapkan. Pembelajaran bahasa dalam tipe-tipe ini dilakukan dengan sengaja atau sendiri atau sadar. Pembelajaran bahasa bersifat formal seharusnya lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan secara naturalis, tapi pada kenyataannya tidak. Terdapat berbagai penyebab atau faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran bahasa. Nur Hadi atau dalam Charles 2002, meskipun studi tentang metodologi belajar bahasa keduanya atau bahasa asing telah sedemikian lama dengan biaya yang cukup besar, tetapi belum banyak mengubah cara orang belajar bahasa. Akan dilanjutkan oleh Dipa Najwa Sarimas.
Saya ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Ria Adahanjilna Pasaribu, yaitu materi yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Faktor pertama yaitu faktor usia. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Namun, hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua menunjukkan hal berikut. A. Anak usia 5 tahun sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik. Kalimat-kalimat yang disampaikan sudah bisa dimengerti oleh orang lain. Dalam percakapan ia sudah bisa menggunakan kata-kata yang menghubungkan sebab akibat, seperti kata mungkin, ataupun, dan seharusnya. B. Dalam hal kecepatan dan keberhasilan bahasa kedua, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan, bahkan banyak di antara mereka yang mencapai pelafalan seperti penutur asli. Orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada anak-anak dalam bidang morfologi dan sintaksis. Paling tidak, pada pemulaan masa belajar, anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa, tetapi tidak selalu lebih cepat. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak berpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Munculnya berbagai variasi dalam pemerolehan fonologi sebagian besar disebabkan oleh belum sempurnanya alat ucap. Faktor kedua yaitu faktor bahasa pertama. Ellis menyebutkan para pakar pembelajar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar, sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajar bahasa kedua. Hal ini karena seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang disebut intervensi, ahli kode, campur kode, atau juga kehilafan. Berdasarkan beberapa teori atau hipotesis tertentu, hal ini dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahasa adalah hasil stimulus respon, maka apabila seseorang ingin memperbanyak pengujaran, dia harus memperbanyak penerimaan stimulus. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan sebagai sumber datangnya stimulus menjadi sangat dominan dan sangat penting dalam membantu proses pembelajaran bahasa kedua. Selain itu, kaum behaviorisme juga berpendapat bahwa proses pemerolehan bahasa adalah proses pembiasaan. Oleh karena itu, semakin pembelajar terbiasa merespons stimulus yang datang padanya, semakin memperbesar kemungkinan aktivitas pemerolehan bahasanya. Jadi, pengaruh bahasa pertama dalam bentuk transfer ketika bahasa kedua akan besar sekali apabila pembelajar tidak terus-menerus diberikan stimulus bahasa pertama. Secara teoritis ini memang tidak bisa dihilangkan karena bahasa pertama sudah dinuranikan dalam diri pembelajar. Namun dengan pembiasaan dan penerimaan stimulus terus-menerus dalam bahasa kedua, hal itu bisa dikurangi. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru. Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Hal-hal tersebut dalam lingkungan bahasa adalah situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan kawan-kawan, ketika menonton televisi, saat membaca koran, dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan sebagainya. Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan suatu yang penting bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua. Berbahasa formal, faktor yang juga sangat berpengaruh dalam proses pemerolehan bahasa adalah faktor lingkungan. Menurut Baraja 1994,
terdapat 6 faktor yang perlu diperhatikan secara cermat, yaitu tujuan, pembelajar, pengajar, bahan metode, dan faktor lingkungan. Meski demikian, faktor tujuan pembelajar dan pengajar merupakan 3 faktor utama. Dari ketiga faktor ini, kemampuan bahasa kedua yang mengonsentrasikan diri pada hal-hal yang menyangkut pembelajaran dan proses pembelajar. Hasil dari materi yang telah dibacakan, kesimpulannya adalah pengertian pemerolehan bahasa kedua yaitu proses di mana seseorang telah menguasai bahasa pertamanya terlebih dahulu, kemudian memperoleh bahasa kedua yang sama baiknya dengan bahasa pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua pada anak yaitu faktor umur, karena ketika umur masih kanak-kanak akan lebih mudah mengakui sisi bahasa kedua. Faktor bahasa pertama atau ibu, karena bahasa pertama sangat berpengaruh pada tata bahasa lainnya. Faktor lingkungan, faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat penting bagi pemerolehan bahasa pada anak, karena anak usia sampai 6 tahun akan mengakuisis bahasa yang ia sering dengar dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Faktor biologis dan kognitif, anak yang berusia sampai 6 tahun, biologis dan kognitifnya masih berkembang. Pada saat mengakuisis bahasa, sangat sering terjadi error dan mistake. Penambahan dan pengurangan, hal ini merupakan hal yang wajar dan akan membaik seiring dengan berjalannya waktu sampai anak benar-benar menjadi lebih matang dan dewasa. Baik, itulah materi yang sudah kami sampaikan dan kami jelaskan dalam presentasi ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, kalimat yang kami ucapkan atau kami jelaskan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.